Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6 tema 1 subtema 3 pembelajaran 6. Ini merupakan materi terakhir di tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Kita masih fokus pada subtema 3, yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Di dalam pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu PJOK, KD 3.2 atau 4.2 tentang gerak lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif, bahasa Indonesia KD 3.1 atau 4.1 menentukan kesimpulan paragraf, PPKN KD 3.1 atau 4.1 penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas satu persatu materinya. Gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Ini sudah pernah kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Gerak lokomotor merupakan gerak yang ditandai adanya perpindahan tempat. Ada jalan, lari, lompat, guling, dan sebagainya. Gerak non-lokomotor, gerakan yang dilakukan tanpa adanya perpindahan tempat. Contoh meliuk, menggoyangkan pinggul dan bahu, menarik, menekuk, dan memutar. Ini biasanya dilakukan pada saat pemanasan sebelum olahraga. Gerak manipulatif merupakan gerak yang memakai alat bantu seperti bola. Contohnya melempar, menangkap, dan menyepak. Pada kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran yang sebelumnya tentang contoh gerak lokomotor dan manipulatif bermain rounders. Ini sudah pernah dijelaskan di pembelajaran sebelumnya. Pada pembelajaran kali ini fokusnya adalah praktek bermain rounders. Apa itu rounders? Rounders itu adalah sejenis permainan seperti kasti. Perbedaannya adalah pada bentuk lapangan. Di sini sudah tertera bagaimana bentuk lapangannya, terus apa saja peralatannya. Di sini ada tempat hinggap atau base, kayu pemukul, bola, dan sebagainya dengan ukuran-ukuran tertentu. Ini adalah lapangannya. Contoh permainannya juga di sini ada bagaimana letak-letak anak nanti di sebelah mana. Manfaatnya juga sudah kita bahas. Salah satunya adalah melatih kekuatan otot kaki, tangan, dan juga melatih taktik kerjasama, kecerdasan dalam berpikir untuk memenangkan sebuah pertandingan. Selanjutnya, menentukan kesimpulan paragraf. Kesimpulan adalah ikhtisar atau ringkasan dari suatu paragraf. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, jelas membaca paragraf secara keseluruhan. Temukan informasi penting. Hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir yang merangkum semuanya. Jadi meringkas. Sebetulnya yang dibahas itu apa? Itu adalah arti dari sebuah kesimpulan. Kita bisa menyimpulkan. Contoh, ada sebuah paragraf yang ada di buku tema 1, daun pandan yang wangi. Ini kita tandai yang berwarna merah, ini adalah informasi penting. Sebetulnya semuanya juga penting, tapi kita yang lebih bersifat khusus. Paragraf 1, daun pandan adalah tumbuhan semak. Ya. Dan seterusnya, helai daun pandan berbentuk pita tipis dan seterusnya. Ini yang paragraf 2. Yang paragraf 3, masyarakat memanfaatkan ini. Sebetulnya ini ada 3 ya. Kata kuncinya yang pertama itu membahas tentang
daun pandan, yang paragraf 2 tentang ciri-cirinya, yang paragraf 3 tentang manfaat daun pandan. Terus bagaimana caranya menentukan kesimpulan? Tadi yang pertama kita lakukan adalah menemukan informasi penting. Jadi yang tanda merah-merah itu kita tulis. Kita salin ke sini, ada 5. Sebetulnya bisa kita simpulkan bahwa dari paragraf tadi kesimpulannya adalah daun pandan adalah tumbuhan semak yang banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara dan banyak manfaatnya seperti untuk rempah-rempah, bahan baku pembuatan minyak dan bumbu dapur. Seperti tadi, pewangi, penyedap, pemberi warna, sebagai bumbu dapur. Selanjutnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 sila dari sila 1, 2, 3, 4, 5. Pada pembelajaran sebelumnya juga sudah kita bahas per butir Pancasila. Terus bagaimana penerapannya? Yang pertama, contohnya, bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan tumbuhan. Ini Pancasila sila ke-1. Bersyukur itu hubungannya dengan Tuhan. Bersyukur, beribadah, menghormati pemeluk agama lain, ini sila ke-1. 2. Merawat tumbuhan dengan baik, pengamalan Pancasila sila ke-2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menolong, merawat, membantu korban bencana, ini juga termasuk. Yang ketiga, bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Ini termasuk bangga pada produk Indonesia juga. Cinta tanah air. Ini Pancasila sila ke-3. Berdiskusi untuk membagi tugas. Ini musyawarah. Berarti pengamalan Pancasila sila ke-4. Selanjutnya membagi tugas secara adil. Ini pengamalan Pancasila sila ke-5. Ya, demikian untuk materi pada pembelajaran 6 subtema 3 atau materi terakhir. Nantikan video-video pembelajaran berikutnya. Nanti kita akan beralih ke tema 2. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.